Mik relatif ya? Oh. Orang gila datang dari jam 8, jam 10 baru mulai. Kok mati nih? Oke, Gus, Gus. Nah, lagi gedean dikit. Lagi gedean dikit. Lagi. Iya, lagi. Lu nggak ngerti lagi, bre. lagi. Karena maksudnya biar bawah, biar agak nyaring. Lagi. Volumenya gedein dikit, volumenya man. Udah habis gitu. Ya, pondok kaleng emang pas-pasan duitnya. Kesian. Udah biarin deh segini deh. Sebenarnya emang udah dipesen kali. Pakai embli siapa nih? Hah? Kok bisa habis tenaganya itu? Oh, ini pakai tip siapa nih ngerekamnya? Ntar rekamannya jelek lagi. Maunya ngomong dari tadi nih. Pakai tip Arnat, pakai tip apa? Tip apa? Nanang di rumah aneh. Ini ngomong ngajar rekamannya jelek, ngeguru tuh orang di rumah. Ya kalau duit dikasih 30 nih ngeguru tuh gimana 20? Kan begitu. Kayak motor tuh kan nggak mau ngajar begini. Rekaman jelek begini. Pakai tip Nanangnya, tip Nanang. Gantian Nang, tolongin Nang. Kalau di sini pakai itu aja. Tolongin Nang, berdua ambil Lukman deh. Ambil tip Nanang. Dari mana? Hati-hati. Bangunin hari mana? Ambil ampli Ustaz. Apa? Ampli. Bukan tip rekam. Nggak mau ngajar begini. Tipnya bagus, anehnya bagus, ampli. Takut hasilnya jelek. Mungkin dari tadi bilangnya. Dik. Oh iya tak, tunggu tak, bismillah deh. Udah Nang, nggak usah Nang, punya Bang Arta ya Nang. Tak. Dia berapa dah? Ambil itu, tip. Oke. Kalau ampli di bit ada ya. Enggak, ini amplinya ada, temen buat ngerekamnya bib yang jelek. Jadi belum ketahuan pasti jeleknya, tapi ya Agus yang udah itu pengalaman, kok Gus nih belum jadi kencang tapi hasilnya aja jelek, nggak sesuai. Ini kalau ngajar paling penting rekaman sama speaker. Jangan bib, kok orang modal kalian jangan diizinin begitu bib. Nanti akhirnya aneh pulang nih bakal orkes, jangan deh. Pengajian awal anak lihat inti kan di rumahnya hari pertama itu kan ada toa yang itu. Iya betul. Itu punya Bang Anat tuh. Bukan toa bib, apa? Salon. Enggak. Nah, ini amplifier. Oh, amplinya ada gitu. Yang inti punya katanya. Enggak, Gus ya, mana punya aneh enggak ada yang pakai. Toa yang dia punya apa? Ampliannya lampunya nanti. 200 watt catat itu kembali foto ngaji tadi punya Habib gitu. Anak beli itu. Oh, bukan mahal bib. Mahal. Kau udah dapat sehari kembali. Kurang sehari kembali. Ada di rumah itu. Kembali anak pakai sama si Abu. Oh, itu merek Denon kan Wood? Denon kan Wood? Bukan, anak tua. Tua nih. 200 watt. Kembali pakai sama speaker. Cakep dong bib, 200 watt. Speakernya. Iya benar. benar. Pakai speaker di sini, yang kolom itu mantep. Iya benar kolom. Enggak kalau lagi itu aja pak. Memang anak beli bukan buat anak pakai, anak nggak pakai gitu lah. Bukan pengajian ada orang mau apa, mau lihat apa. Manusianya tidak boleh. Kalau ini cakep, pinjam mereka. Agak lagi terus sana ya. Minta besok pisangan kesian, pisangan ya Rob, gimana itu pisangan? Kalau kita mau jujur sih, di setiap kampung udah begitu. Di setiap kampung udah begitu. Bendera berkibar tanpa tiang. Itu dia. Bendera berkibar tanpa tiang.
Kita dari dulu tuh kita ngomong, ya kesian. Kalau ngudak-ngudak ilmu tapi nggak nampak dari ilmu yang didapat itu yang diudak, kesian ya. Kalau di mana Kesian. Sampai Allah Ta'ala turun, kita mampu mengucapkan. Ngerti ya? Ucapan tadi di muka umum. Dulu kan orang nggak enak. Pegel sendirian, mau ngomong sama siapa? Pegel Yusuf. Oh, mau nggak ada temen yang udah ajak ngomong? Pada masanya Allah Ta'ala pelihara. Karena niat kita memang mudah Allah Ta'ala pelihara, nggak cacat. Gitu. Allah Ta'ala kasih kekuatan bisa ngomong terus berjalan. Saya sering ngomong gitu, Beb. Kalau Allah Ta'ala nggak tolong itu aneh, otakannya udah pecah. Kalau Allah Ta'ala nggak pelihara, udah pecah otakannya. Kalau Allah Ta'ala nggak pelihara, udah belum nih? Ya akhirnya ngaji berapa jam? Ngaji berapa jam, doa berapa jam? Jadi Sabtu tuh undangan jam berapa, Beb? Jam macam deh, Beb? Jam 8 baru bangun. Jangan gerutu lagi, gimana jadi gak? 8 Beb, Maulid. Oh jam 8 Maulid. Berarti ini bisa setengah 8 berangkat. Lagi Sabtu kan libur ya. Jadi taksi nggak macet, jadi 6.700. Ya, udah siapin asroh aja, bingung-bingung amat sih. Bismillah. Itu. Siapa yang diundang, Beb? Orang-orang Sunda aja, Habib lain ada ya? Aduh iya. Iya, mana mohon maaf. Mungkin kalau nggak ada halangan barangkali. Tapi saya rasa sih, anak rasa Ismet sih nggak bisa hadir. Karena bertepatan banyak. Oh iya. Yerusalem, Singapura, baru tadi berangkat lagi nih. Paling ada segap. Siapa segap? Oh, segap yang cawang. Ahsan dia deh. Jadi ada datang ke rumah dia. Nah, kalau tidak datang ya batal ini namanya datuk gitu. Bilangin aja, Beb, kok nggak datang terang-terangan ini ke apa Pondok Kaling daerah ini ame abe Gang Sabun banjir, Beb. Gitu. Kok antum nggak datang, cacat lagi antum nih, ini kontrol orang. Kalau antum nggak datang, Beb nih, antum cacat deh. Gak orang tahu ya antum bakal datang, gitu. Yang namanya orang kan nggak semua, 3 orang kan orang. Mau balik enggak? Gimana? Mau balik nggak mungkin dong. Sabtu. Ya nggak mungkin, tapi ada mesti. Kasih tahu sih boleh. Nggak, kalau bisa datang ablah, nih kalau bisa datang lebih nikmat lagi. Kalau nggak bisa, tolong doain. Karena ada Sama Hasan. Iya. Jam berapa gitu? Walid. Ya. Oh Walid Jumat udah nggak ada. Dan ada anak datang. Malam Jumat. Pura-pura ngaji dulu malam Jumat. Iya, udah siapa kok nggak kita begitu tuh omelin kan antum tiap malam nggak kelihatan. Kalau Hasan udah nggak, aku nggak ngaji malanan. Itu dibilang. Kalau Wali ngetarain deh, orang Wali ngetarain, diketarain orang Wali. Diketarain. Kang Ujang pernah bawa Walid mobil tuh, diketarain Kang Ujang kok nggak ada, diketarain. Sebab udah pernah ketemu bareng Wali dia ngomong ke bahasa Sunda. Citer mana ya? Saya citer ada ke jalan tol, emang jalan tol. Diketarain itu Walid tiap itu diingetin. Nah, siapa yang ngaji nggak nemuin orang yang ketarain nih. Waktu ketemu diterusin berapa kali tinggal ngaji. Tuh, ini kan orang begitu. Apalagi antum, makanya jangan niatin ngaji, niatin pura-pura dulu. Kasih alasan yang makbul. Ya masalah sore gitu. Kalau Mas Muhammad kalau kemis sore dia emang lagi repot tuh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita ngomong sebenarnya berapa jam, ya berapa jam tuh 4:30 kita tungguin dia. Dia baru keluar dari kamar mandi, baru keluar dari rumahnya, dari kamar. Jam 5, ya Muhammad jam 5 tuh dia udah keluar dari kamar mandi. Lalu sebentaran, 2 menit. Terus dia langsung bayang asar berangkat. Oleh kan sembahyang asar nggak pernah setengah 5. Jam 5 paling cepet tuh. Oleh sembahyang asar paling cepet jam 5. Sembahyang duhur paling cepet jam 2. Jarang sembahyang awal. Karena kesibukan dia. Dia ngajar selesai jam 1. Kadang-kadang jam 12. Duhur masih ngajar. Lelah. Itu rata-rata itu.
Seladi itu baca buku. Ya, kecil ini gitu. Iya. Ini jangan kita ngomong entar dulu, jangan direkam tak. Ya, cakep tuh. Lagi, ya, wah cakep deh. Dia cakep nih. Yang cakep nih. Ini kasetnya bekas kita enggak beli ya? Oh bagus. Ya cakep. Ya cakep. Agak ngaung dikit. Ya cakep. Ya cakep. Deh. Sudah boleh dimulai Pak Arta? Ya, agaknya kayak harmoko. Sudah boleh dimulai? Kayak begini aja. Ya, hari nggak bersuara. Ini biar yang dulu apa? Udah begini. Ya, nggak bersuara. Udah boleh mulai nih, bismillah. Udah bismillahirrahmanirrahim. Udah malam deh, ngaji biar berapa jam? Udah jam 11 kurang. Sejam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi sholih. Thumma al-Fatihah jami'a al anbiya wal mursalin wa malaikatihi ajma'in. Thumma al-Fatihah jami'a al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa usulihim wa fawwalihim wa dawlahum huquqihim ajma'in. Thumma al-Fatihah jami'a arwahil a'immati الشاكرين الوالد حفظه وجمعين طلب جميع أرواح سيداتنا علي بعلوينا مكان مشهور علي إلى مغربها بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله بنسنا مقدم عبد علي بعلوي على رجال القوم وسقى وسنة وجمعين طلب جميع أرواح طلب جميع أرواح الشيخ ولينا وأهل الصالحين جميع أرواح وصولهم وفرض وجمعين دماغ لا سلسلة آمين سلسلة شيء بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة شيء اسمع الكلام سلسلة ما نحسب ما شاء الله سلسلة شيء وصولهم أجمعين ثم الفاتحة نقول عن خسر حين والمعطى وشيء أبو رسول الله عليه الحمد لله بعد كل عشاء وكذا إن شاء الله وصول الفور ومدى أجمعين ثم الفاتحة نقول حبيب لك الحي يسيم لك على الدروس حق الله وصل على الحشي والله جميعا وصل على الأنبياء ثم الفاتحة نقول حبيب لك الحي وأكرم على الشباب والحبيب على الشباب وجبل الشباب حركة وعلى الشباب رحمنا بالله الشباب وتحضرون لا الحبيب أحمد حسن حبيب المانيا الحبيب أحمد حسن عبد الله وصول الفور أجمعين ثم الفاتحة الأحمر الأمروس وشق البحر البحر البر وصولهم وفروعهم وذا الحقوق أهل أجمعين ثم الفاتحة ثم قد جميع الروح واليد الله خصوصا له يخبرنا بسابحة من الأنوار والأسنة الرابعة العلوية عن كرمية النقلية ولدينا الظهر الوالية وجميع الروح إلا الأخرى ما كانوا جل وعلا ولقد جميع الروح الدين من العلماء بهذا البلد خاصة بسائر بلاد المسلمين عامة ثم الفاتحة القربان يزيد الشيخ وقد جميع أرواح أئمة الصوفية المحققين والمشفع على طريقتهم وقد سوى قد صلى الله عليه وسلم وبالحول أسماء الشيخ مالكي والشيخ عدي ياسين محمد عابد الشيخ من الكتبي ورسوله وقوله وقال وحنا ثم القديم أرواح من أمل بالله وملائكته وكتبه ورسله في ثنائها على نية أن الله تعالى بجاههم كرماتهم بركاتهم ورفعتهم من درجاتهم وكراماتهم وبركة قلوبهم أنوار وصورهم ولقحاتهم وبحقوقهم يجعلنا الجميع من أهل الخير 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 ويرزقنا الجميع كل خير ويرزقنا الجميع كل خير ويرزقنا الجميع كل خير خير الدنيا
الدنيا والآخرة ويميتنا جميع في زمرة أهل الخير ويميتنا جميع في زمرة أهل الخير ويميتنا جميع في زمرة أهل الخير ويعاملنا جميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا جميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا جميع معاملته لأهل الخير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى بجاه كرمات وبركات ونفعات من لداتهم كرمات وبركات علوم الوار وأسرارهم بحقوقهم وكراماتهم وأسرارهم يدلنا جميع الصحة وكمال العافية يدلنا جميع الصحة وكمال العافية يدلنا جميع الصحة وكمال العافية ومتابعة السنة ومتابعة السنة ومتابعة السنة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والبركة في المعيشة والأمور والبركة في المعيشة والأمور والبركة في المعيشة والأمور وقضي الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقضي الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقضي الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وأنه تعالى بجاه كرمات وبركات ونفعات إمدادات كرامات وبركات علوم أنوارهم وأسرارهم 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 ونفعاتهم يباركنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها يباركنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها يباركنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada para jamaah, wabil khusus akhirnya Al Habib Hashim yang insyaallah hari Sabtu akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan anaknya yang aneh diundang tapi harga hanya 7.000 Rp7.000 sampai di tempat bolak-balik rokoknya 3.000 jadi 10.000 tolong disiapkan itu iya dong kok kita nggak minta nanti kita jadi ngegerutu jadi dosen Habib Hashim mendingan ngomong sekarang kalau nggak diminta kalau nggak dikasih kan kita bisa ceritain lagi kata Habib Hashim jangan begitu dong Beb sayang sih bos kita nggak hadir nih Habib Hasan ya. Kadang Habib Hasan kalau hujan terus mendok Beb di kulkas. Habib Hasan nonton bola deh. Sebenarnya biar seperempat jam karena sudah cukup larut malam ya, biar seperempat jam ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran ya, Anda sudah terangkan di Masjid Jami' Matraman malam Minggu kedua. Kemudian malam Sabtu kedua Anda terangkan juga di Al-Insaf Tebet. Malam ini juga Anda kepengen terangin. Ya, mengingat kita orang muslim nggak pernah berlepas diri dalam bentuk ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada orang muslim berlepas diri dari Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sekalian pemberitahuan, ya, segala sesuatu yang sifatnya baik terpuji dalam urusan agama, ya, yang baik-baik dipandang oleh agama dahulukan kerjaan tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita mau keluar rumah, mau nyari nafkah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau nyetir, Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sesuatu yang dianggap oleh syariat agama baik dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngelihat David ya. Di mana Bismillahirrahmanirrahim ini ya, terdapat 4 kalimat di dalamnya, di mana semuanya itu yang merupakan isyarat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beragama Islam. Dengan Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat dalam Bismillah terdapat 4 kalimat. Melihat 4 kalimat tadi semua memperlihatkan atau menunjukkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beragama Islam. Tuh, kepada hamba-hambanya yang beragama Islam. Artinya dalam Bismillah tadi ya membantu setiap hamba Allah taala yang beragama Islam dari apa? Dari pengaruh setan yang senantiasa mengejar kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Tuh, jadi Allah Ta'ala tangkal ya kejahatan setan ya yang bakal berbuat sesuatu tidak baik kepada kita ya melalui kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 4 penjuru setan udak setiap hamba Allah Ta'ala yang beragama Islam diudak dengan dalam 4 penjuru. 4 penjuru orang Islam diudak iblis 4 penjuru. Kan begitu tuh. Nah, berkah Bismillahirrahmanirrahim, tuh ulama-ulama kasih tahu dalam Bismillah itu terdapat 4 kalimat. Di mana 4 kalimat ini memberikan isyarat yang Allah Ta'ala menolong semua hambanya yang beragama Islam dari kejahatan setan melalui Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala tangkal. Kenapa begitu? Sebab setan bukan tandingan kita. Nggak ada manusia yang bisa melawan setan. Gitu. Berkah Bismillahirrahmanirrahim tertangkal kejahatan setan yang kerap kali mengejar kita dalam 4 penjuru. Dengan berkah Bismillah nggak sanggup setan ngejar. Begitu. Kan begitu ya. Jadi kejahatan setan. Itu. Berkah Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala berikan kepada hamba Allah Ta'ala tadi ya 4 kalimat agar was-was yang dibuat oleh setan di diri manusia tidak memberikan kemanfaatan atau tidak membahayakan bagi orang-orang Islam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hebat ya, bisa begitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, untuk membuktikan kebenaran dari keterangan ulama-ulama ini, di mana ulama nggak pernah dusta dalam memberikan penjelasannya utuh, jujur, murni, tulus, karena dia bicara kepada Allah Ta'ala melalui tulisannya. Dia jadi kok dia dusta, tentu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Maka ulama sejujur-jujurnya mengatakan demikian. Yang jadi masalah, kenapa ya sama kita kok nggak gitu-gitu amat? Ya, ke orang dulu kan Bismillahirrahmanirrahim jadi apaan? Bahaya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim rontok tuh bahaya. Racun Bismillahirrahmanirrahim rontok tuh gitu. Kan begitu ya. Nah, kita kenapa kagak? Apakah dengan demikian berarti kita menafikan, meniadakan, mengingkari semua itu? Jangan kau ingkari. Ini semua orang mengakui, ini orang-orang muslim mengakui akan kehebatan Bismillahirrahmanirrahim sampai sejauh itu. Hanya bedanya kita kok kagak, mengingat selama ini kita belum ada dalam bentuk tuntutan agama yang sebenarnya mesti bagaimana, belum ada lagi, sedang diada-adakan melalui majelis ilmu yang pada masanya nyata benar apa yang tersebut dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu Anda sering alami itu. Ada sering alami maksudnya kok ada kejahatan bagaimana kayak Bismillahirrahmanirrahim udah biasa begitu. Udah biasa namanya itu, Anda punya hidup Bismillahirrahmanirrahim udah biasa tuh. Terus di samping itu buat Anda pribadi itu di samping ya Allah Ta'ala pelihara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi bisa menangkal kejahatan syaitan. Untuk anak pribadi, selain membenarkan apa yang diterapkan oleh Imam Nawawi Banten dari kitab karangan Imam Ghazali ini, Bismillahirrahmanirrahim menambah kekuatan. Itu Bismillahirrahmanirrahim menambah kekuatan. Sebagai contoh kalau ente nggak percaya, tapi jangan ente kerjain. Kalau kepepet misalnya ente mau berantem, tapi jangan dikerjain. Misalnya kepepet terjadi, waduh berantem, jajal pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tuh tangan mungkin juga bisa 500 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, serem amat. Begitu. Nggak apa beda? Itu aneh ngerasain tuh dari Bismillahirrahmanirrahim terlalu kuat itu tenaga. Terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Buat gak adil deh. Lo kayak golok, lo kayak besok, nggak berbayang. Nggak berbayang. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di masalah kita sudah melaksanakan kewajiban agama dari Allah Ta'ala buat pribadi kita atau belum? Kalau belum, 1.000.000 Bismillah tak memberikan kemanfaatan. 1.000.000 baru 1.000.000 Bismillah tidak memberikan kemanfaatan. Makanya salut tuh para pejuang nasional tuh dengan kata-kata Allahu Akbar. Dengan kata-kata Allahu Akbar, musuh lagi megang senjata nembak pelore belarakan hanya kata-kata Allahu Akbar. Sampai hebat kan para pejuang sampai sejauh itu. Sekarang berjuang bukan dengan Allahu Akbar, tapi berjuang menghidupkan kata-kata Allahu Akbar. Itulah perjuangan. Menghidupkan kata-kata Allahu Akbar itulah perjuangan. Itu. Paham tuh misalnya? Menghidupkan kata-kata Allahu Akbar adalah suatu perjuangan di atas segala macam bentuk perjuangan inti di dalam dunia. Itu. Sebab emang perjuangan itu adanya di dalam dunia. Nggak ada orang di akhirat berjuang lagi inti. Nggak ada orang di akhirat berjuang. Tuh Allahu Akbar begitu. Makanya salut sama para pahlawan nasional. Tuh pengaruh Bismillah ya, Bismillah. Di samping yang 4 ya, Anda pribadi merasakan dan mengakui kebenaran dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada tambahan-tambahan lain seperti yang kita alami ya, menambah kekuatan.
Iya, di samping kan kekuatan dari keyakinan. Oh iya, keyakinan datangnya dari pengamalan ilmu yang kita laksanakan dalam bentuk keikhlasan dikit ke sedikit, mencoba menangkal bagian-bagian hati yang merusak amal ibadah ente sejak akil balik sampai tua. Itu bagian hati itu. Kalau ente Allah tapi harap bisa dikit-dikit menangkal penyakit-penyakit iblis dalam hati yang merusak amal-amal ibadah ente sejak akil balik sampai tua, bisa mengurangi, jadi menangkal dikit setan-setan. Sejak itu ente bisa merasakan sesuatu. Alhamdulillah, benar apa yang Nabi sabdakan, betul firman ilahi, betul keterangan-keterangan ulama. Baru berasa betul. Selamat, udah ya, singkat aja deh. Tuh, di samping itu pula wa isyaratun ila anna ma'asiyal apa ini? Isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minin fi arba'ati aujuhin. Di samping bismillah Allah telah berikan dia daya guna 4 biji, yakni menangkal pengaruh iblis yang senantiasa mengejar orang Islam dalam 4 penjuru. Dia tangkal dengan berkah bismillahirrahmanirrahim. Emang ulama-ulama mengatakan demikian. Di samping itu juga ya, kata-kata bismillah itu pun ya memberi petunjuk kepada bahwasanya maksiat orang mukmin terjadi dalam 4 segi. Kan kita orang mukmin, mudah-mudahan kita Allah tapi hari jadi orang mukmin ya. Mudah-mudahan amin Allah ya Rabb. Ij'alna jami' minal mu'minin al-kamilin. Orang mukmin tapi yang sempurna. Lihat, mukmin juga udah Masya Allah. Mukmin tuh tingkatan mukmin udah deh. Mukmin udah Masya Allah. Sebab sifat Allah Ta'ala mukmin, panggilan Allah Ta'ala panggilan mukmin. Di hati kita jadi orang mukmin udah deh. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi jangan mau jadi orang mukmin aja. Ya Rabb, jadikan aku termasuk mukmin yang sempurna. Jadikan aku termasuk mukmin yang sempurna. Oh, nah di mana orang mukmin itu, ya, di samping bismillahirrahmanirrahim juga memberikan isyarat atau petunjuk bahwa sesungguhnya maksiat atau pelanggaran tuh dari diri orang-orang mukmin ada dalam 4 segi. Maria, boleh aneh, boleh ente dalam bentuk kesalahan kepada Allah Ta'ala, ya, dalam berarti pelanggaran dosa terjadi dalam 4 segi, itu 4 sisi. Apa-apa saja? Salim, selamat 1 fisirri, dalam keadaan bersendiri, orang nggak tahu, Kita kan di kamar dia bisa bikin dosa, bisa nggak itu? Dia, lebih dari bisa. Malah enakan bikin dosa sendirian daripada dia berdua. Enakan bikin dosa sendirian. Oh dia lebih dahsyat lagi bikin dosa sendirian. Lebih dahsyat lagi. Caranya gimana? Ente bisa bayangkan. Setan kalau sudah mempengaruhi seseorang saat dia bersendiri, makanya nggak dikasih seorang itu bersendiri. Jangan. Itu mesti ada teman. Nggak boleh bersendiri. Lihat, sebab iblis terlalu kuat. Sesuatu yang nggak terjadi mungkin terjadi. Tuh, makanya kalau orang perempuan atau orang laki lagi marah-marah, kemudian dia kunci pintu rumahnya. Kak, dia lagi sendirian marah-marah nih. Kayak kunci pintu kamar. Buat bini kita kayak abang kita, adik kita, saudari kita kayak. Lihat. Jangan dibiarkan lama-lama dia. Jangan dibiarkan lama-lama, sebab setan berpengaruh besar saat itu. Dia takut nanti dia megang sendok semen. Kan bisa aja. Dia nggak pecahin tembok, kaca disodok-sodok. Bisa nggak terjadi? Bisa aja kaca dia pecahin. Mungkin ada mesin jahit, lihat ada gunting. Dia bayangin lakinya, ngeliat laki udah nggak sayang lagi sama dirinya. Gue nggak sanggup lagi laki gue. Nggak gara-gara ngaji pulang telat terus. Ya udah pulang telat kayak minta ongkos 1000 bakal narok majlis taklim. Dibayang-bayang nih bini itu. Tuh, dia megang gunting. Jangan dibiarkan dia lama-lama. Tuh. Mama. Jangan kayak manggil gue mama lo. Lu mama lu enggak di sini, lu di klender. Mama lu enggak di sini di klender tuh. Kita kan manggil bini kita kan kok lagi marah kan open. Ya. Oh, betul enggak? Betul. Kok bini kita lagi marah nih? Kita enggak manggil namanya Sari, misalnya namanya Sari. Jadi waktu dia lagi marah, kita nggak mungkin manggil Sari, nggak bisa. Sar, Bini jawab, lu gue TV. Ditahu kan TV suka ada SAR artinya Search and Rescue. Iya, pencarian dan penyelamatan. Lu kira gue TV? Enggak, SAR, gue datang mau menyelamatkan kau. Dah, kata bini, tekokak. Tuh bini nyautin, tekokak kayak ngerayu lah. Udah ngaji telat pulang malam, bawa duit kagak lu narok di Bakal Habib 1000 perak. Ya 1000 ya belum tentu lu narok. Paling tinggi lu narok 200, lebihnya bakal udang garam. Kata kita lakinya jawab, SAR, lu tahu aja SAR. Emang gue tahu akal lo. Gitu. Ada bini yang tahu akal laki. Makanya nanti saya mau kasih tahu orang Pondok Kaleng.
Ya, kok ada pengajian bulanan di Bukit Duri, saya daftar orang Pondok Kaleng. Jangan sampai yang anak mudanya kayak atau orang tuanya yang udah punya istri ya jangan sampai ngaku ke Bukit Duri padahal nonton di Nusantara. Kan bisa terjadi gak? Bisa, iya Tip. Bisa begitu Tip. Orang latih pernah makan tak, pulang naik taksi dulu, tapi setahun 8 bulan yang lalu. Itu tempo dulu. Sekarang udah gak nonton lagi, kagak semenjauh. Jauh, di Jogja. Nontonnya di Jogja, restoran Jogja tuh Klender. Jauh, udah nggak boleh. Udah nggak di sini kagak. Habis dia nonton di Voli banyak murid aneh. Nonton di Nusantara murid aneh banyak. Oh iya, nonton di Megaria yang tukang-tukang karcis tuh, tukang koran sama tukang majalah banyak murid aneh. Tuh bayangin. Oh, mau nonton di mana? Di Jakarta Teater banyak habaib. Pada kenal mana? Mau kata apa? Mau nonton di mana sekarang? Paling nonton di HI. Yang jaga HI emang pernah kenalan aneh. Nonton di mana dong Ustaz? Ya nonton. Doa bayar. Uang doa lu membayar. Selalu itu. Alhamdulillah. Dia begitu ya, bismillah ya. Nah, dalam 4 masalah, dalam 4 segi, fisri dalam keadaan diam-diam, wal-alaniyah dalam keadaan terang-terangan. Kita mengakui ya, jujur, Anda mengakui ini maksiat orang mukmin kata ulama-ulama tuh ya, terjadi dalam 4 urusan. Dalam keadaan bersembunyi, ya orang nggak tahu, selama selalu wal-alaniyah dalam keadaan terus terang, yang orang lihat maksudnya tuh terus terang yang orang lihat. Gitu. Terus apa lagi? Walaili pada malam hari, wan nahar pada siang hari. Di mana maksiat orang mukmin enggak keluar dari 4 segi. Siang, malam, dalam keadaan bersendiri dan dalam keadaan terang-terangan. Betul. Enggak ada yang bisa lolos dari 4. Hebat ulama bisa begitu. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Nah, karena maksiat mukmin ini terjadi dalam 4 segi, Allah Ta'ala tuh berikan lagi kepada orang-orang Islam tuh hadhil kalimat, hadhihi yakni kalimat bismillahirrahmanirrahim liyaghfiraha tuh untuk Allah Ta'ala maafkan. Tuh, ngeri ya? Maksiat-maksiat orang mukmin tadi biha dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, untung amat setan Allah Ta'ala tangkal dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari segala was-was-wasannya yang mengganggu kita dalam urusan-urusan keimanan dan keislaman, ya. Di samping itu pula maksiat mukmin terjadi dalam 4 urusan. Itu dalam sembunyi, dalam terang-terangan, terus di siang hari dan pada malam hari. Karena sampai sejauh itu maksiat orang mukmin, Allah Ta'ala berikan bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dapat dengan bismillah tadi Allah Ta'ala maafkan dosa orang mukmin yang maksiat dalam 4 segi hanya karena bacaan bismillahirrahmanirrahim. Berapa untung tuh, dulu kita nggak tahu, Anda pun nggak tahu, baru tuh minta tahu. Alhamdulillah ada jalan buat aku minta ampun tuh. Sebab dari 4 keadaan ini kita pasti dalam keseharian berbuat dosa, pasti mutlak nih. Alhamdulillah aku suka baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setiap sesuatu yang aku anggap baik dari sudut pandang agama, aku dahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak sampai di situ. Thumma inna ma'aniyal hurufi annal ba'a bara'atullahi li ahli sa'adah. Kemudian arti-arti dalam huruf bismillahirrahmanirrahim, baknya itu mempernyatakan bara'atullahi li ahli sa'adah. Jadi kayak gitu, kebebasan. Ya, kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala buat ahli sa'adah, yakni orang-orang yang mati membawa husnul khatimah. Kayak gitu jaminan dah. Tuh bara'ah, yakni keselamatan, bara'ah minan nar, selamat dari neraka. Baknya itu, ya, baknya itu mempernyatakan selamatnya. Tuh, ngelihat bebasnya. Ngelihat bebasnya atau selamatnya orang-orang ahli surga dengan sebab bak dari bismillahirrahmanirrahim. Baknya doang ya, bara'atun minallah atau bara'atullahi li ahli sa'adah. Kayak kita ibarat jaminan dari Allah Ta'ala buat ahli sa'adah, yakni orang-orang yang mati dalam membawa iman Islam dengan bismillahirrahmanirrahim melalui baknya itu. Alhamdulillah. Kemudian sinnya wasin tuh. Annal ba bara'atullahi li ahli sa'adah wasina tuh satrullahi riya. Apa itu? Ala ahlil jahalah. Dan sin yang ada dalam bacaan bismillah, baknya tadi merupakan bara'atullah, ya, kebebasan dari Allah Ta'ala, pembebasan dari Allah Ta'ala
buat orang-orang yang mati husnul khotimah, bebas deh mau ta'ala dah, nggak ada urusan apa-apa. Ibarat pertanyaan, ya kan wajib manusia kan wajib ditanya. Ibarat kesulitan, bebas kau sudah. Barakatullah, ya kebebasan dari Allah Ta'ala. Tuh. Buat orang-orang yang mati husnul khotimah, jadi membawa iman Islam, dan sinnya itu merupakan apa? Satrullah. Tuh, ngeri ya? Atau sitrullah, sitrun deh, dinding deh. Iya. Terdindingnya Allah Subhanahu wa ta'ala li ahlil jahalah, bagi orang-orang yang enggak kenal ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ane pikirin, ya Rabb, nisin dalam kalimat ini diartikan ya dinding Allah Ta'ala. Ya, terdindingnya Allah Ta'ala atau dinding Allah Ta'ala bagi ahlil jahalah, orang-orang bodoh. Arti orang bodoh, orang yang tidak mengenal ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilmu Allah Ta'ala tadi? Itulah ibarat orang sembahyang, belajar wudu, belajar fardu salat, belajar fardu wudu, fardu salat, sunat-sunat dalam wudu, sunat-sunat dalam salat dan sesuatunya. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala terdinding dari tipe-tipe manusia yang enggak mempelajari urusan-urusan tadi. Terdinding. Oh, ya begitu. Karena ilmu-ilmu yang dasar untuk kita ibadah tidak diketahui oleh orang Islam saat sekarang ini, akibatnya mereka nggak bisa ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala bentuk kesulitannya, dalam segala macam persoalannya, nggak bisa ngadu sama Allah Ta'ala. Nggak bisa ngadu. Jadi ibarat kesulitan, inti hanya bisa neken kesulitan tadi di diri intinya. Akibatnya apa? Stres. Orang yang menghadapi persoalan yang Masya Allah, kalau dia nggak ada teman buat ngadu, stres inti. Bisa PA. Tuh, begitu juga kehidupan orang-orang muslim saat sekarang ini, kalau mereka nggak mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang wajib-wajib doang, nggak mau dipelajari, udah habis. Sehingga bentuk kekacauan kehidupan dan bagaimanapun keadaannya nggak bisa ngadu ke Allah Ta'ala. Tuh, makanya kita alhamdulillah berkah majelis ilmu. Sekalipun keadaannya dia nggak selalu mulus, tapi tetap ada dalam barisan majelis ilmu, yang majelis ilmu tadi adalah membina pengetahuan agama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada masanya Anda bisa mengadu sendiri kepada Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Kan nikmat gak? Nikmat. Oh, masih ada yang bimbing, kecuali kita bimbing diri sendiri nggak sanggup. Jadi sinnya ke situ ya. Terdindingnya Allah Ta'ala dari orang-orang yang tidak kenal ilmu Allah Ta'ala. Wal mima, dan huruf mimnya apa itu? Mahabbatuhu li ahlil Islam. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang muslim. Arti muslim nih buat ente. Muslim adalah seseorang yang melaksanakan syariat agama, ibarat sembahyang, dia sembahyang. Itu arti muslim. Mengerjakan ibadah dengan anggota badannya. Sembahyang kan pakai badan kan? Dia sembahyang baik di mushola pun di masjid, atau lagi repot di sembahyang di rumah. Kan begitu. Puasa, zakat, haji. Itu muslim tuh. Itu yang begitu, yang mengerjakan bagian-bagian ibadah melalui anggota badannya disebut sebagai muslim. Nah, wal mim ini ada mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala li ahlil Islam, bagi orang-orang yang dalam keseharian itu masih melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran syariat. Dasarnya ilmu, kayak kita ngaji, belajar dan sesuatunya. Karena perubahan dari zaman ke zaman terjadi sampai saat sekarang ini, orang hanya menghidupkan ibadahnya tapi nggak tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Berlepas diri deh, kita nggak tahu mana udah. Dia ibadah tapi nggak mau tahu ilmu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Anda sudah nggak bicarakan itu lagi. Itu. Jadi ibarat bimbingan, ibarat bimbingan, ya terlepas dari bimbingan. Ibarat tali, kita sengaja garis ini tali, katanya digeser tali tadi. Bahkan ada yang memutuskannya. Anda nggak salah, Anda memberikan batasan begini dan begini. Benar, ada yang geser tuh tali dari tiang yang satu kepada tiang yang lain, atau nggak digeser bahkan dipotong. Anda berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Artinya gugur sudah kewajiban Anda, selesai. Jadi Anda nggak bicarakan lagi soal itu. Soal wal alifu wal alifah, dan huruf alifnya itu apa artinya? Ulfatuhu. Tuh, kayak kita ulfah nih. Kayak ibarat orang ngelihat orang lunak, lunaknya Allah Ta'ala kepada sang hamba. Seperti kita kalau ada persoalan kelihatannya susah, baca ya latif. Inti kalau ada apa-apa, baca ada apa-apa, misalnya ada persoalan bagaimana, baca ya latif. Itu latif itu dari ulfah.
Tuh ulfah kayak gitu kelembutan. Kelembutannya Allah Taala, lembutnya Allah Taala kepada apa itu? Kepada orang muslim. Wal alifa ulfatuhu. Ya, makanya ketika ada soal latif, ya latif sekali. Oh iya, itu dulu misalnya nih, yang kasih tahu nih sekarang. Ada objekan susah. Oh iya, sementara dapat. Tapi orang nih belum bayar. Belum bayar nih, mesti tanggal sekian dia belum bayar. Susah banget ditemuinnya. Itu yang punya. Jadi baca minta Allah Taala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 129 kali. Baca 129 kali. Usahakan habis sembahyang subuh jam 5 atau 5 seperempat atau setengah 6 paling lambat. Usahakan baca ya latif 129 kali. Udah 129 kali tuh ya ultuf. Kalau kata ultuf bahasa Indonesianya ya apa lulutkanlah. Kayak gitu jinakkanlah jalan yang ditemuin orang tadi. Bergerak tuh. Iya, dari seminggu sekali dicari susah. Sekarang di luar dugaan ketemu. Kita ngomong agak mendingan. Baca lagi 2 kali enakan lagi jawabannya. 3 kali ya deh besok untuk ke rumah. Tuh bacaan ya latif 120 besok untuk ke rumah. Tuh bacaan ya latif 129 kali. Udah selesai 129 jangan kurang jangan lebih. Terus lanjutkan dengan ultuf. Tuh oh ya kolba hati sebutin namanya bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirul Fatihah. Jalanin bismillah. Oh mulia yang pernah aneh kasih gitu-gituan Allah Ta'ala pelihara Masya Allah. Tuh, tapi karena berbetulan suka pada jarang ada hubungan sama kita ya tersendat lagi di tengah jalan. Itu satu diantaranya. Tanggung dia lagi nih. Ya Allah mulai ini udah malam sini. Wal lama dan huruf lam dalam bismillahirrahmanirrahim kan ada bismillah tuh ada lam itu ya latofatuhu tuh kok kayak ulfah tadi kayak kita yang berkenaan dengan hati kayak kita semacam kecintaan susah sih bahasa Arab ya ulfah ini latofah kelembutan kalau ulfah kejinakan ya jinak merpati ya waktu kita liatin mesem kita godain merengut kan susah perempuan begitu susah tuh kita liatin mesem kita anggap demen nih kita godain ngambek kayak megang manggis tuh namanya jinak merpati tuh kalau ulfah tuh jinak tuh latofah lembut. Lihat, kalau Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, udah mulai jinak sama kita, nikmat banget. Kok Allah Ta'ala jinak suat? Allah Ta'ala lebih jinak dari semua makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih jinak, lebih lembut dari semua makhluk Allah Ta'ala. Lihat, sebagai bukti itu satu diantaranya, sifat ya latif, itu ya arhamar rahimin, zat yang maha memberikan kasih sayang, rahmat, perhatian segala sesuatunya dari semua hamba Allah Ta'ala yang memiliki sifat-sifat tadi. Itu sebagai bukti. Tuh Allah Ta'ala sampai begitu ente. Makanya paling nikmat ente kalau ente mau ngadu sama Allah Ta'ala paling enak betul ente. Enak ente semen. Enak ini nggak bisa dibenarkan sama yang dengar kalau belum belajar di majelis ilmu. Dikit-dikit deh minta sama Allah Ta'ala deh. Ya Allah. Nah minta tadi juga Allah Ta'ala punya persyaratan. Kumpul di majelis ilmu yang mengajarkan ilmu fiqih, ilmu tauhid, bimbingan-bimbingan sesuatu yang mengarah kepada itu tetap jalankan sebisa-bisa kita. Jangan sampai sebulan 2 kali. Iya. Usahakan sedapat mungkin sebulan 4 kali. Ente capek, ane capek. Semasih ada yang ngajak ente dalam urusan kemuliaan diri ente, keberuntungan dunia akhirat mutlak, masih ada, cepat jaga-jaga. Jangan sampai udah nggak ada lagi yang negorin urusan itu. Akhirnya wallahu a'lam deh, nggak dibicarakan lagi deh. Gitu ya. Wal hak, dalam hak kan bismillah tuh ada haknya tuh. Lihat. Hidayatuhu. Hidayat Allah Ta'ala. Kalau hidayat dalam arti bahasa Indonesia petunjuknya. Di mana petunjuk Allah Ta'ala nggak ada di masjid, nggak ada di musola, melainkan dalam ilmu agama. Tuh petunjuk Allah Ta'ala hanya dalam majelis ilmu. Oh iya, adapun yang tanpa majelis ilmu hanya memberitahukan, tapi tidak bersifat ilmu. Pemberitahuan aja, kau biar begini, biar sabar, biar baca selawat, biar banyak zikir. Itu hanya pemberitahuan. Itu hanya pemberitahuan. Sementara hidayat dalam pengertian ilmu nggak bisa di situ. Sesuatu berpangkal pada hidayat. Setelah ada ilmunya, berarti tadi orang beroleh hidayat, beroleh ilmu. Tinggal pengamalan dari ilmu tadi namanya taufik. Tuh, tenaga dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan ilmu yang kita ketahui, itu namanya taufik. Tapi kalau sekedar pemberitahuan yang tidak sifatnya ilmu, hanya ucapan zikir, hanya ucapan selawat, hanya ucapan bacaan, tetap nggak berarti apa-apa. Sebelum ente kembali kepada hidayat dalam bentuk ilmu.
Tuh, makanya ilmu Allah Ta'ala yang Nabi bawa hidup dalam majlis-majlis ilmu agama, dan ilmu syariat agama. Kalau ilmu syariat agama sudah tidak ada lagi manusia yang menghidupkannya, apalah arti Quran dan hadis? Tetap nggak berarti apa-apa di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebab Nabi bawa syariat dengan ilmu. Tuh, Nabi Allah Ta'ala utus ke alam dunia dengan ilmu. Buktinya apa? Innama bu'ithtu mu'allima, hanya saja aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang guru. Tiada orang itu dikatakan guru tanpa ilmu, dan tiada orang itu berilmu dianggap benar berilmu sebelum dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Tuh, ngerti ya? Makanya Nabi Allah Ta'ala itu sebagai seorang guru, sampai pelajar-pelajar agama kemudian bisa ngajar dikit-dikit pun, meskipun guru kecil-kecilan tapi dia masih bisa ngajarin orang alif ba ta. Apabila dia mati, tetap kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yuktabu mu'alliman, tercatat orang tadi sebagai seorang guru. Artinya pahalanya nggak pernah hilang. Tuh, bayangin ya, sampai begitu. Alhamdulillah. Lantas gimana kita pelajar? Yang tidak berilmu seperti guru-guru lain, hadirnya Anda menghidupkan guru tadi, di mana guru tadi menghidupkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat Anda meskipun ada di bawah guru tadi, toh punya pangkat. Tuh, pelajar agama yang niatnya kepengen jadi guru agama, di tengah jalan dia mati, ya, pangkat orang tadi 1 derajat di bawah pangkat Rasul. 1 derajat, derajatan. Tuh, ba'dan nubuwah 1 derajat dari pangkat Nabi. 1 derajat dari pangkat Nabi. Kita sama juga, sebab kita menghidupkan syariat agama. Tanpa kehadiran ente mustahil anak ada. Tuh, ngelihat, tanpa kehadiran ente mustahil anak ada. Jadi dua-duanya beroleh kemuliaan. Adapun tingkat pangkat tentu Allah Ta'ala secara akal pangkatannya lebih dong 2 ketimbang ente. Kalau aneh mah Habib Hasim, dia tujuan nggak mau ngajar, mau aneh dengerin. Kan begitu, sebab dia dengerin ngantuk. Aneh ngajar capek keringetan. Ya, tentu pangkatnya 2 menang aneh. Jadi kalau dia tujuan, mau aneh dagang. Kayak Jamal dagang aja, Beb. Jamal ngantuk, udah celak baru melek. Wow, kebanyakan makan saus. Erik. Muslim ada Muslim. Muslim ada nggak Muslim? Yang lain ada. Erik nggak ngaji mana berapa kali tuh. Mukanya udah lain Erik. Kok Erik jadi begini nih? Waduh, kayak teroris kok. Tuh, aneh inti kira aneh maaf ya, inti kira aneh nggak bisa lihat mungkin deh. Aneh kenalin, orang jarang ketemu mukanya jelek. Jarang ketemu, astagfirullahaladzim. Kok orang mukanya berubah? Kok latih ketahuan lagi masang rambu-rambu lain. Jadi nggak masang, di nongkrong di warung, ya anak buahnya yang masang. Tuh latih untungnya. Begitu lain, anak aja Andi. Bagi aluminium tuh, Pak. Dah sallallahu aku lagi ya. Warra dalam bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Warra ridwanuhu 'alas sabiqina wat taibin. Allahu akbar. Ra itu mempernyatakan ya, warra ridwanuhu 'alas sabiqina wal lahiqin. Ra mempernyatakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas manusia mukmin yang terdahulu tuh. Wat taibin, dan orang-orang muslim yang mengakui kesalahannya kepada Allah taala kemudian dia kembali. At-taibin orang yang bertobat, ini kembali dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dulunya, kemudian kembali dikit ke sedikit. Tuh, enggak? Nah, orang kita tiap hari dalam keadaan dosa, kenapa sih takut-takut banget sama dosa? Kan kita lagi membenahi diri. Ente mana sama, tolong ya Rob, tolong. Orang yang minta tolong berarti lemah. Kita dalam membenahi diri berarti banyak kesalahan, tapi ada upaya untuk membenahi diri. Itu orang-orang taibin tuh, hebat ya pangkatnya. Sampai di penjara ada majlis taklim at-taibin. Di penjara ada nama majlis taklim at-taibin. Yang ceramah betato. Yang ceramah orang-orang tobat, yang ceramah betato, yang baca Quran betato, yang gelar tikar semua betato. Mandi rame-rame pakai tato. Centong-centongnya betato. Di penjara ada tuh grup at-taibin. Ya, manusia-manusia yang telah yang tobat sama Allah Taala. Hebat dong. Kita enggak betato tobatnya kagak, yang betato balik tobat. Itu. Wal hak, dan hak dalam bismillah hilmuhu alal mudnibin. Ya, ibarat hilmnya bahasa Indonesianya kita sifat sabar Allah Taala ya atas orang-orang yang berbuat dosa. Sebab kalau Allah Taala enggak punya sifat hilim, kerap kali dosa yang kita kerjakan saat itu pula Tuhan balas. Tuh, ya, berkah Allah Taala punya sifat hilim. Lihat. Sifat hilim tuh kayak gitu. Dia berbuat salah enggak langsung dia balas. Kayak orang berbuat salah enggak langsung dimaki-maki dan digebuk, enggak. Tetap didiemin dulu.
Mungkin dia lupa, tuh, mungkin dia sengaja, bikin sengaja. Tetap sifat ilmu Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala sabar itu sampai begitu. Alal mudunibin, atas orang-orang yang berbuat dosa, itu sifat ilmu Allah Ta'ala sampai begitu. Dalam rangkaian kalimat Bismillah ya. Alhamdulillah. Selamat walba, apa itu? Apa itu? Wal ha ilmuhu alal mudunibin, wal mima minnatuhu alal mu'minin. Dan mim adalah minnah nih, minnah kayak gitu ya. Pemberian karunia tuh. Melihat karunia Allah Ta'ala nggak bisa dijelaskan deh, karunia nggak bisa dijelasin deh. Dia nggak bisa menjelaskan kata karunia ya. Kayak gitu al-minan tuh ya jamak minnah, pemberian ya, karunia tuh. Lihat karunia kayak gitu gimana ya? Kita terkadang bisa ngomong tapi nggak bisa ngejelasin. Berkah tuh, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala atas karunianya yang telah memberikan saudara kita Bapak Sarwono pada tahun ini dapat melaksanakan ibadah haji meskipun nggak pernah ngaji. Pergi haji dianggap satu karunia, padahal nggak pernah kumpul dalam majelis ilmu. Salah nggak? Salah besar. Tuh, ngeri ya. Nah, kita belajar. Yang tadinya kita nggak pernah kumpul dalam majelis ilmu, kemudian berkah kawan, berkah, kumpul kuasa pengertian, akhirnya kita tergerak untuk kumpul dalam majelis ilmu, dapat hidayah itu, mau begitu. Dari majelis ilmu yang kita dapat, ngeri ya, kemudian kita amalin, namanya taufik. Dari pengamalan, dia melangkah lebih dari